Oke, jadi gue bakal sedikit membahas kembali nih mengenai Alien Romulus, tapi berdasarkan timeline film dan juga lore ceritanya. Karena di video yang gue bahas mengenai Android Ash, oke lah, itu kalau misalkan masih belum pada paham, wajar. Sampai ada yang bilang kalau misalkan gue tuh nggak jago dalam menyampaikan fakta yang ada di lore Alien ini. Ya itu gue wajar banget, mungkin penyampaian gue yang salah. Tapi kalau dibilang nggak akurat, nggak, yang gua ngomong itu akurat banget justru. Tapi sayangnya mungkin penyampaian gua yang salah. Jadi di video ini gua bakal lebih memperjelas. Yang satu lagi, ada yang memperjelas juga di komentar di video yang sama tentang Android Ash itu, yaitu dia bilang kalau misalkan udah dikonfirmasi sama Kelly Spenny dan Fede Alvarez kalau misalkan Alien Romulus ini terjadi eventnya itu setelah Alien 1979 dan sebelum Alien 1986. Iya, itu gue udah tahu dan gue udah sering sebut tentang itu. Tapi yang gue bahas di sini bukan itu ya. Jadi agak sedikit berbeda tapi maksud gue sama loh. Oke, jadi di sini gue bakal bahas. Kita kesampingkan dulu tahun ya, tahun pembuatan film. Yaitu kan Alien itu 1979, Aliens itu 1986, Alien Romulus itu 2024. Kita kesampingkan tahun-tahun itu, kita pakai tahun itu hanya sebagai penanda aja. Jadi, event yang ada di film Alien 1979 itu, yang kapal Nostromo mengunjungi LV-426, itu terjadi di tahun 2122. Oke? Film ini, Alien Romulus ya, terjadi 20 tahun setelah film Alien 1979. Dan Ripley bangun itu setelah 57 tahun dari event Alien 1979. Berarti dia bangun 37 tahun setelah event di Alien Romulus. Yang gue tahu kalian bilang gue itu nggak akurat dan kurang jelas itu karena gue mengatakan Alien 1979 itu sekarang punya dua sequel, dua percabangan waktu, diambil dari perspektif mana. Itu kan yang kalian bilang gue nggak akurat. Jadi sebenarnya begini, makanya gue bilang kesampingkan dulu tahun pembuatan dan tahun produksi serta tahun rilis ya. Berdasarkan role, berdasarkan ceritanya, yang selamat dari kapal Nostromo kan ada dua nih, walaupun beda spesies, yaitu ada Xenomorph XX-121 dan juga Ellen Ripley. Awalnya di film Alien 1979 dan Alien 1986, kita nggak tahu tuh XX-121 itu selamat atau tidak. Makanya yang ditulis selamat itu hanya Ellen Ripley, hanya satu yang selamat. Namun setelah film Alien Romulus rilis, teorinya kan jadi bertambah lagi kan. Yang membuat XX-121 ini dikonfirmasi selamat dari event di Alien 1979. Makanya gue bilang yang selamat ada dua. Dan sequel dari Alien 1979 ini, kenapa gue bisa bilang ada dua? Karena mengambil dari perspektif sudut pandang karakter. Di mana film Alien 1986 memang masih bertitik berat, bertumpu pada karakter manusia yaitu Ellen Ripley yang berhasil selamat dari cryosleep selama 57 tahun setelah film Alien 1979. Dan Alien Romulus itu mentitik beratkan kisahnya pada XX-121 atau alien yang berhasil selamat dari event di Alien 1979 dan diterima atau dimasukkan ke dalam Renaissance 20 tahun setelah hancurnya Nostromo. Itu yang gue maksud. Jadi yang gue jelaskan itu sama sekali tidak merusak timeline atau penjelasan yang dijelaskan oleh Fede Alvarez. Tetap kok kejadiannya Alien 1979, Alien Romulus, dan Alien 1986. Makanya di situ kan gue juga menjelaskan Alien Romulus ini mau dijadikan sequel nggak bisa, dijadikan spin-off tapi canon, dijadikan side story tapi dia lanjut ceritanya, alurnya tetap maju nih. Nah, that's why ya, gue selalu mentitik beratkan perspektif itu, pemikiran itu lebih kritis dan lebih detail. Karena kalau kita hanya berpacu pada tahun pembuatan, dengan dirilisnya Prometheus dan Alien Covenant itu sudah sangat-sangat merusak. Nah,
Kalau kita bahas dari Prometheus dan Alien Covenant dan kesinambungannya ke Alien 1979, wah gue makin dihujat Pak, pasti, karena di orang luar negeri aja nih ya, mereka menjelaskan aja itu banyak kok yang masih belum paham, jadi gue sangat-sangat mewajarkan. Nah, sama satu lagi penjelasan mengenai Android S, gue tahu banyak yang kurang setuju dan bilang kurang akurat. Jadi gini, kalian harus tahu misalkan Android itu bisa diproduksi massal. Nah, kasus David 8, kalau kalian nonton video marketing David 8 di Prometheus itu banyak banget Pak. Ya, prototipe dari David itu banyak banget. Nah, salah satunya yang berhasil itu yang dibawa ke kapal Prometheus, yaitu David 8 yang seri ke-8 yang terbukti sukses besar. Setelah itu di film Alien Covenant dipakai lagi produk yang sama dari David 8 dibuat ulang. Datanya direka ulang lah, bisa dibilang kayak di reprogram supaya lebih robotik, karena di filmnya juga dijelaskan gua itu lebih efisien dan lebih tidak manusiawi, berarti update version. Makanya David juga menyebut Walter itu hello brother, ya brother, ini tetap menyebutnya brother karena memang mereka masih satu unit yang sama, cuma bedanya di reprogram dan diganti namanya. Itu kalau sistem Android atau manusia sintetis. Nah, di film ini juga sama. Di film Alien 1979 itu ada Android yang bernama S dengan mukanya diperankan oleh, gue lupa nama pemeran, nanti gue tulis aja di layar ya. Nah, di film Alien Romulus ternyata plot twist, bisa dibilang, bukan plot twist juga sih, karena sebenarnya kan di trailer juga nggak pernah dijelasin ya. Ada manusia sintetis atau android lagi yang mukanya mirip banget sama S yang bernama Rook. Nah, gue di situ cuma bilang ini loh dari produk yang sama sebenarnya, cuma beda pesawat aja, yang satu ditaruh di Nostromo, yang satu ditaruh di Renaissance. Bedanya di Nostromo ini misinya adalah pengambilan data, di Renaissance ini adalah penelitian. Makanya kru-kru yang ada di Nostromo itu kru-kru yang memang ahli dalam bidang kurir, itu antar barang bisa dibilang. Sedangkan di Renaissance ini bahkan ada laboratorium khusus ya kan, ada saintisnya, yaitu ada si Lab Romulus dan juga Lab Remus. Simpelnya begitu aja. Dan makanya gue bilang tahun pembuatan dari unit ini masih tidak diketahui. Tapi kalau dari spekulasi gue, pembuatan unit yang mukanya S dan Rook ini itu adalah setelah kegagalan dari David. Nah, setelah kegagalan David dibuatlah Android versi ini, atau mungkin David itu untuk misi pengawalan, si S ini dan Rook ini untuk misi penelitian, sedangkan Bishop itu dalam misi pengawasan lagi, menggantikan unit David. Makanya kalau kalian teliti mukanya Lance Henriksen sama Michael Fassbender itu, kalau kalian teliti itu memang dibuat rada-rada mirip lah. Kalian cek lagi video marketing David 8, mungkin gue bakal tampilin di layar, copyright juga nggak masalah. Nah, kalian coba bandingnya sama mukanya Lance Henriksen yang jadi Android Bishop. Itu tuh sebenarnya kalau kalian teliti ada beberapa part yang mirip banget ya. Jadi memang menurut gue diambilnya dari situ. Ya, ini hanya penjelasan lore aja ya. Dalam segi tahun rilis kah, berdasarkan cerita, ya tetap kok kejadiannya Alien dulu 1979. Lanjut ke Alien Romulus, lanjut ke Alien 1986. Tidak mengubah fakta kalau misalkan mereka ini tetap kejadiannya, Alien Romulus ini kejadiannya tetap di antara kedua event ini. Tidak menutup kemungkinan, hanya saja timeline-nya bercabang. Nah, ini timeline bercabang ini tidak seperti MCU. Gua menjelaskan timeline bercabang ini lebih tepatnya, kita masih di satu universe yang sama, di waktu yang sama alurnya maju, cuma di tempat yang berbeda aja dan di waktu yang berbeda aja. Sekali lagi, Alien Romulus itu kejadiannya 20 tahun setelah event di Alien 1979 dari sudut pandang XX-121 atau Xenomorph Alien. Dan dari manusianya pun kan manusia anta berantah semua kan, yang memang terlibat di film ini kan kita nggak kenal sama sekali tuh, kecuali Androidnya pun kan sebenarnya bukan S, that's not S, cuman unitnya aja sama. Sedangkan di film Alien 1986 memang lebih berfokus ke Ellen Ripley yang berhasil selamat, berarti dari sudut pandang manusianya. Sebenarnya sesimpel itu sih ya. Oke lah, tapi gue tetap menghargai komentar kalian dan gue sangat berterima kasih atas kritiknya. Yang berarti nextnya gue harus lebih menjelaskan secara detail, karena ternyata kalian menonton gitu loh, dan kalian ternyata tertarik dengan lore Alien ini. Makanya mungkin nextnya gue bakal lebih memperbaiki ya, untuk dari segi
penyampaian cara penyampaian dan mungkin dari diksi juga itu harus gua perbaiki. Oke, kalau gitu terima kasih bagi kalian yang udah berkomentar dan terima kasih yang sudah like dan yang sudah nonton dan yang sudah share video gue mengenai penjelasan Alien Romulus. Sorry kalau misalkan kalian merasa video gue terlalu spoiler. Gue juga udah ada review non spoiler ya. Silahkan ditengok kalau kalian mau tahu review non spoiler gue dari mana. That's completely no spoiler at all. Gue nggak menjelaskan apapun. Gue hanya menampilkan apa yang ada di trailer. Tapi video setelahnya baru full spoiler. Yang kalian wajib, dan itu di awal gue kasih peringatan, kalian lebih baik nonton dulu karena film ini mendapat fresh tomatoes dari situs Rotten Tomatoes dan dari reviewer-reviewer film Indonesia yang memang kelas elit dan kelas kerat itu juga mengatakan film ini layak ditonton, bagus, standar bisa dibilang menurut mereka ya, bagusnya ya bagus tapi lebih ke standar. Formulanya masih sama, repetisi, cuman bagaimana visual, sound design dan juga layaknya, ini sangat layak. As simple as that. Oke, kalau begitu segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. See you guys on the next episode.